Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel BBA, masih pelajaran IPA. Kita hari ini akan membahas materi yang kemarin ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Ya, sebelum dilanjutkan jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta lonceng pada videonya agar kalian dapat melihat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut saja. Kemarin terakhir kita sampai dengan reproduksi generatif pada tumbuhan ya dengan bantuan ornitogami ya. Jadi ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan bantuan burung. Nah, bantuan burung yang di sini adalah bantuan burung kalibri ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kripterogami. Nah, kripterogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan bantuan kelelawar. Nah, bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari. Ya, itu cirinya. Kemudian berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Jadi kalau penyerbukan dibantu dengan hewan kelelawar namanya kripterogami. Oke, selanjutnya adalah malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Nah, biasanya malakogami ini terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Ya, biasanya ada tumbuhan-tumbuhan yang pendek ya, yang ada di rumput, ya di tanah, ya rumput-rumputan liar gitu ya. Oke, selanjutnya adalah antropogami. Nah, antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Jadi kalau penyerbukan yang dibantu oleh manusia namanya antropogami. Nah, penyerbukan dengan perantara manusia ini biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan atau mencari varietas-varietas baru ya. Bunga anggrek disilang-silangkan dapatlah bunga jenis anggrek yang baru ya. Itu adalah antropogami. Nah, baik selanjutnya pembuahan pada gimnospermae. Dalam membahas pembuahan pada gimnospermae, kita ambil contoh adalah Pinus mercursi. Nah, pada tumbuhan berduri jarum atau konifer, misalnya pinus, gamet jantan dan betina itu dihasilkan dalam konus atau strobilus. Ya, nah konifernya dia bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora. Ya, kemarin sudah dikasih tahu ya mikrospora itu adalah pembentukan sel kelamin jantan ya. Terus kemudian dan megaspora ya. Mikrospora akan tumbuh menjadi dua, yaitu mikrosporangia di dalam tiap mikrospil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi dua megasporangia atau ovulum di tiap megasporofil konus betina. Nah, ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Nah, konus jantan dia melepaskan mikrospora ya berupa serbuk sari yang bersayap ya, satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Nah, mikrospora atau serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Nah, inilah yang terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Oke. Nah, proses penyerbukannya, serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari dua sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Ya, serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji atau ruang serbuk. Nah, di dalam ruang serbuk tadi, serbuk sari kemudian tumbuh membentuk buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari itu mulai menembus nucellus. Pembuahan itu terjadi sekitar 1 tahun setelah penyerbukan. Ya, jadi cukup lama pembuahannya ya. Kemudian selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora di dalam nucellus melakukan pembelahan meiosis.
ya menghasilkan 4 sel haploid. Nah, satu sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina ya yang belum tumbuh dewasa. Kemudian 3 inti haploid lainnya berkembang menjadi 2 arkegonium yang masing-masing mengandung telur. Nah, saat telur siap dibuahi ya. Kemudian saat pembuahan ya buluh serbuk sarinya itu bergerak ke ruang sarkegonium. Nah, bersamaan dengan itu, sel generatif membelah menjadi 2, ya. Yang satu disebut dislokator atau sel dinding, dan yang lainnya disebut dengan sel spermagonaten. Ya, spermatogen, spermatogen. Nah, sel spermatogen itu kemudian membelah lagi menjadi 2, yang namanya spermatozid yang bentuknya seperti rumah siput dengan rambut getar ya yang tersusun dalam satu spiral ya. Nah, sesampainya di ruang arkenium, sel vegetatif lenyap ya dan spermatozoidnya dilepaskan ke dalam ruang arkegonium yang berisi cairan. Nah, sehingga spermatozoid dapat berenang. Nah, di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot atau calon embrio. Nah, semua sel telur dalam arkegonium itu mungkin dibuahi, tetapi hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pinus ini mengandung akar rudimen ya atau akar yang belum sempurna dan beberapa daun embrio yang disebut dengan kotiledon. Nah, pembuahan pada tumbuhan Gymnospermae itu disebut pembuahan tunggal. Kenapa pembuahan tunggal? Karena hanya terjadi satu kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dan sel telur. Nah, ini kalian lihat nih ya, pembuahan pada Angiospermae ya. Lihat ini ya gambarnya. Sel telur, kantong lembaga, inti kutub, nucleus, integumen, ya, tangkal biji mikrofil, ya, kemudian ini kepala putiknya, bagian-bagian kepala putiknya, tangkai putik, tabung polen, bakal biji, ya, mikrofil, bakal buah. Nah, polennya nih bagi 2, polen, inti generatif, tabung polen, inti vegetatif. Ya, sini bakal ini masuk ada sperma, inti kutub, inti telur ya. Nah, organ espermatozoid adalah bunga ya. Jadi organ reproduksi tumbuhan Angiospermae itu adalah bunga. Nah, bunga itu terdiri dari kelopak, kemudian mahkota, kemudian benang sari, kemudian putih. Nah, kalau bunganya ini terdiri semuanya ini, memiliki semua ini, maka bunga itu disebut dengan bunga sempurna. Karena dia punya mahkota, benang sari, putih, ya, kelopak, itu bunga sempurna. Kalau ada bunga yang tidak ada kelopaknya, tidak ada mahkotanya, hanya benang sari atau putih doang, itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Ingat ya, yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putih. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Oke, kita lanjutkan reproduksi pada hewan. Ya, sama seperti halnya pada tumbuhan, hewan juga ada perkembangbiakan secara aksesual. Ya, nah contoh reproduksi hewan secara aksesual adalah membelah diri. Ya, atau pembelahan binder. Nah, biasanya hewan yang terjadi di sini adalah hewan yang memiliki ya satu sel ya. Contohnya misalkan di sini adalah protozoa ya. Dia membelah diri dari satu sel menjadi 2, kemudian lain. Terus ini di bawah ini adalah amuba ya. Nah, inilah perkembangbiakan secara aksesual yaitu dengan cara membelah diri. Kemudian pembelahan diri perkembangan secara aksesual selanjutnya adalah fragmentasi. Ya, fragmentasi yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni sel baru. Nah, ini terjadi pada hewan volvox ya. Nih. Kemudian
yaitu sporulasi atau pembentukan spora. Nah, pembentukan spora ini terjadi pada hewan Plasmodium, ya. Plasmodium itu adalah penyebab malaria, ya, pada fase oosit. Nah, oosit akan membelah dan selanjutnya akan menghasilkan sporosit. Oke, perkembangbiakan aseksual selanjutnya ya adalah pembentukan tunas. Ya, kalian lihat di sini ini adalah gambar hewan hidra. Hidra dan porifera. Ya, di sini akan membentuk tunas dia. Ya, kemudian ini tahu ini apa? Iya, betul. Ini adalah bintang bintang laut. Ya, dia bintang laut itu biasanya ketika berkembang biak ya, dia kan lepas ini ya, gitu. Ya, dengan regenerasi atau sebagian tubuhnya terpisah. Ya, selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru. Ya, ya. Contoh yang lain adalah planaria ya, cacing planaria. Ya, itulah perkembangbiakan hewan secara aseksual. Ya, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian ya. Pak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.